Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Kurnia Guntari dari kelas C3 dengan NPM 10220058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ALK yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya laporan keuangan. Latar belakang adanya laporan keuangan agar usaha yang dijalankan dapat dipantau perkembangannya, maka dibuatlah catatan, pembukuan, dan laporan yang dibuat dalam suatu periode tertentu, yakni dalam laporan keuangan. Agar laporan keuangan mudah untuk dibaca, dipahami, dan dimengerti, maka harus dianalisis dahulu melalui alat analisis yang biasa digunakan, yaitu alat analisis laporan keuangan. Apa saja alat analisis yang digunakan? Ada analisis rasio keuangan, analisis laba rugi, analisis perkreditan, analisis titik impas, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis rasio keuangan bank, pengertian laporan keuangan itu sendiri yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan itu sendiri memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Memberikan informasi dengan jenis dan jumlah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Sifat laporan keuangan itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama historis dan yang kedua menyeluruh. Historis itu apa sih? Historis itu adalah laporan keuangan yang dibuat dan disusun dari data masa lalu atau periode sebelumnya. Sedangkan menyeluruh adalah laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan dan selengkap mungkin. Apa saja sih keterbatasan laporan keuangan itu? Keterbatasannya adalah laporan keuangan itu dibuat disusun berdasarkan historis, yakni berdasarkan dari masa lalu. Nah, yang kedua, laporan keuangan ini dibuat untuk umum. Artinya semua orang dapat melihat, bukan hanya pihak tertentu saja. Nah, yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu pihak-pihak apa saja yang memerlukan laporan keuangan? Nah, yakni yang pertama pemilik atau investor, yang kedua manajemen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat kreditor. Mengapa manajemen membutuhkan laporan keuangan? Karena untuk menilai atau mengevaluasi kinerja manajemen dalam suatu periode, telah mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, yang kedua, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, yang selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini untuk menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Lalu, mengapa kreditor memerlukan laporan keuangan? Yang pertama, dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman atau tidak, untuk memantau kredit yang sudah berjalan, untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya, dan selanjutnya, mengapa pemerintah juga memerlukan laporan keuangan perusahaan? Karena yang pertama, untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Nah, yang kedua, untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Mengapa investor membutuhkan laporan keuangan juga? Karena yang pertama, untuk melihat prospek usaha sekarang dan masa yang akan datang, yaitu keuntungan dividen dan perkembangan nilai saham yang kedepannya. Nah, yang kedua, untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh manajemen. Nah, yang ketiga, dapat memantau jalannya perusahaan secara tidak langsung melalui laporan keuangan. Lalu, selanjutnya, pengertian audit laporan keuangan. Apa itu laporan audit laporan keuangan? Pengertiannya, memeriksa laporan keuangan yang telah disusun. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktiva perusahaan dilaporkan secara benar.
Lalu siapa pihak yang mengaudit? Pihak yang mengaudit ada terbagi menjadi dua, yakni intern perusahaan. Intern perusahaan itu orang dalam, maksudnya dari dalam perusahaan yang mengaudit. Lalu ada ekstern perusahaan. Ekstern perusahaan itu maksudnya apa? Ekstern perusahaan itu dari luar perusahaan, maksudnya orang luar perusahaan yang melakukannya. Nah, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Nah, selanjutnya tujuan audit. Tujuan audit itu apa sih? Tujuan audit itu benar-benar keuangan tersebut agar laporan keuangan tersebut benar-benar dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik perusahaan atau pihak luar perusahaan. Nah, hasil audit itu apa? Hasil auditnya itu seorang akuntan mengeluarkan pendapat wajar atau tidak wajar terhadap laporan keuangan yang disusun. Telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah ditetapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Manfaat alat analisis laporan keuangan. Manfaatnya dari pihak pemilik. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan dan kemajuan perusahaan. Nah, yang kedua, mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, menilai kinerja manajemen sekarang sudah sesuai target atau belum. Nah, yang kedua, manajemen. Manfaat untuk manajemen itu apa? Yang pertama, laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja mereka. Data yang ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari fakta yang telah dicatat. Contohnya apa? Contohnya jumlah uang kas, terus jumlah utang, jumlah persediaan, jumlah yang uang di bank, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Yang pertama, pendapat pribadi. Contohnya, penentuan umur aktiva, penentuan metode penyusutan yang akan digunakan. Hal-hal yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah kebiasaan. Kebiasaan yang pertama, seperti menganggap daya beli uang akan tetap stabil. Itu salah. Kenapa? Karena kalau menganggap daya beli uang akan tetap stabil, artinya semua transaksi dicatat dalam jumlah uang dan tidak mengadakan perbedaan antara nilai dari tahun-tahun sebelumnya, padahal belum tentu tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang itu akan sama. Nah, yang kedua, menganggap perusahaan akan berjalan terus-menerus. Nah, artinya nilai yang tercatat dalam laporan keuangan merupakan nilai untuk perusahaan yang masih berjalan. Dan harga didasarkan pada saat terjadinya peristiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan atau berbicara saya yang terlalu belibet, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.